Terima kasih Pak sudah diingatkan. Oke, lanjut ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam siklus air. Nah, simak video yang Ibu tayangkan ini. Sebentar. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Papa. Suaranya terdengar anak-anak? Terdengar. Oke. Terdengar. Oke, baik. Simak ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang macam-macam siklus air. Nah, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang siklus air, yaitu proses perputaran air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, jadi jenis-jenis siklus air ini yang pertama adalah siklus pendek. Nah, kalau namanya siklus pendek, nah tahapannya air laut itu mengalami evaporasi, ya, menguap, lalu mengalami juga kondensasi, lalu juga mengalami presipitasi, tapi hujannya tetap turun di laut, ya, tidak bergeser ke permukaan karena tidak adanya angin, ya. Jadi air laut tetap juga di laut. Kemudian untuk tahapan yang kedua, jenis yang kedua adalah siklus sedang. Nah, perbedaannya dengan siklus pendek, ya, air laut ini tetap mengalami evaporasi. Lalu setelah di awan, ya, ternyata ada angin. Nah, anginnya membawa awan ini ke daratan. Nah, jadi terjadilah hujan di daratan. Itu ya bedanya. Nah, untuk yang ketiga, itu jenisnya adalah siklus panjang. Kalau siklus panjang, itu berarti sama juga dengan siklus sebelumnya, tetapi ada perbedaan sedikit, ya. Jadi air laut itu tetap mengalami penguapan atau evaporasi, tetapi uap ini sangat tinggi sekali, ya, tinggi sekali ke atmosfer. Nah, lalu dibawa oleh angin kencang, jauh sekali dibawa sampai ke pegunungan es. Nah, di atas kan dia mengalami pembekuan berbentuk kristal es. Lalu turunlah salju di pegunungan. Untuk siklus air ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama bisa suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan juga keseimbangan lingkungan. Nah, tentunya kita pernah dong mengalami musim kemarau. Nah, bagaimana situasi lingkungan kalau musim kemarau? Nah, tentunya yang pertama berkurangnya sumber air minum. Lalu yang kedua, persawahan menjadi kering. Yang ketiga, banyak hewan yang mati. Lalu gagal panen karena tanaman layu. Dan yang terakhir, tidak bisa membudidaya ikan. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Baik. Nah, anak-anak, dari video tersebut ada berapa macam siklus air? 3. Iya. Ayo, 3 atau 2? 3. Ayo. 3. Pinter. Ya, 3. Ya. Yang pastinya ini kalian ada yang menyimak, ada yang tidak ini. Bentar, Ibu cek dulu di partisipan. Hanya 14, teacher. Nah, 13. macam-macam siklus air ada 3, ya. Ada 3. Yang pertama yaitu apa tadi anak-anak? Siklus pendek. Ya, yang pertama siklus pendek. Nah, jadi seperti ini siklus pendek. Nah, yang kedua yaitu siklus sedang. Pintar. Yang ketiga siklus panjang.
Siklus panjang. Siklus panjang. Siklus panjang. Nah, selanjutnya, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi siklus air. Yang pertama, coba sebutkan siapa yang ingin menyebutkan? Suhu lingkungan. Michelle, Bu. Ya, Michelle. Suhu lingkungan. 2, Ya. cuaca. 3, hujan. 4, keseimbangan lingkungan. Nah, betul sekali. Jadi, siklus air dipengaruhi oleh yang pertama suhu lingkungan, yang kedua cuaca, yang ketiga hujan, dan keseimbangan lingkungan. Nah, coba sebutkan salah satu saja. Salah satu dari beberapa faktor tersebut jika siklus air tidak berfungsi dengan baik. Ditinjau dari salah satu faktor yang ada di tayangan ini. Coba ada yang menyebutkan. Hujan. Contohnya mungkin hujan. Hujan. Jika pada saat musim hujan terjadi siklus air yang tidak berfungsi dengan baik atau siklus air tersebut tidak berfungsi dengan semestinya, maka apa yang terjadi? Bisa terjadi kekeringan. Ya, pintar. Jika siklus tersebut tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi, maka akan terjadi kekeringan pada saat musim panas. Nah, kalau musim hujan, jika terjadi siklus air banjir. Pintar, banjir. Jika siklus air yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya, atau mungkin secara berlebihan atau bagaimana, mungkin ya akan terjadi kejadian yang tidak terduga seperti banjir, kekeringan pada saat musim kemarau seperti itu. Nah, pada saat kejadian-kejadian tersebut ada beberapa penyebab yang sudah kita bahas tadi, yaitu apa penyebabnya? Salah satunya yaitu penebangan hutan. Penebangan pohon. Ya, penebangan pohon secara liar bisa menyebabkan banjir, bisa menyebabkan sampah sembarangan. Nah, yang kalian sebutkan tadi, jawaban-jawaban kalian tadi termasuk apa? Kerusakan? Kerusakan lingkungan. Ya, termasuk kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan juga bisa mempengaruhi siklus air seperti itu. Maka kita harus menjaga keseimbangan lingkungan karena keseimbangan lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi siklus air seperti itu. Nah, anak-anak, bagaimana jika kekeringan itu terjadi? Coba, ada yang ingin menyampaikan? Jika musim kemarau yang berlangsung secara terus-menerus, maka akan menyebabkan, coba siapa yang menyampaikan? Kekeringan. Ayo, siapa? Habisan minuman. Michelle, Bu. Iya. Berkurangnya sumber air minum. Apalagi? Persawahan menjadi kering. Banyak hewan yang mati. Gagal panen. Tidak karena bisa membudidayakan ikan. Iya, betul sekali. Nah, dari jawaban-jawaban kalian ini merupakan akibat dari terjadinya siklus air yang tidak berfungsi. Contohnya yaitu pada saat contohnya pada saat pintar. Nah, contohnya pada saat musim kemarau. Jadi ada beberapa akibat seperti itu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan.
Tidak, Bu. Ya, sudah paham anak-anak? Paham. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya coba kalian amati. Bentar. Bentar ya anak-anak. Baik, Bu. Kurang 5 menit lagi ya. Coba kalian amati. Oh ya, tadi sudah ada ya. Nah, coba kalian amati teks tersebut. Kalian amati ini teks tentang apa anak-anak? Halo. Loading, Bu. Ya? Teks tentang? Teks siklus air. Pinter. Ini termasuk teks tentang siklus air. Coba sekarang Ibu tanya ya. Pada paragraf pertama. Nah, kalian pasti sudah mempelajari tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya. Coba Iya, Bu. kalian sebutkan kalimat utama pada paragraf pertama ini tentang siklus air. Proses siklus air menunjukkan pergerakan air dari muka bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke muka bumi dan seterusnya. Pinter. Nah, siapa tadi yang menyampaikan? Michelle. Ya, ya. Nak Michelle sebutkan itu termasuk apa? Kalimat apa? Kalimat utama. Kalimat utama. Ya, pinter. Sedangkan kalimat penjelasnya yang mana, anak-anak? Yang mana? Kalimat penjelasnya. Kalimat utamanya sudah disebutkan. Sekarang kalimat penjelasnya. Coba yang mana? Ayo. Air turun ke tanah ke muka bumi dalam bentuk hujan meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tersenang membentuk danau. Pinter sekali. Ya, betul. Jadi yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian tadi sudah betul. Pada paragraf pertama ini merupakan, pada paragraf pertama ini terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, pada kalimat utama, yaitu pada awal kalimat, yaitu proses siklus air menunjukkan pergerakan air dari muka bumi menuju ke atmosfer, kemudian kembali lagi ke muka bumi dan seterusnya seperti itu. Nah, dari sini apa sih pengertian dari kalimat utama? Ada yang tahu? Pengertian dari kalimat utama. Yo, ada yang tahu tidak? Kalimat Apa? Ada yang tahu? kalimat utama. Ya? Coba Ibu panggil loh. Kalau tidak ada yang menyampaikan. Michelle, Bu. Ya, Michelle. Sebuah kalimat. Ya. Jadi kalimat utama itu merupakan sebuah kalimat yang menjadi inti dari paragraf tersebut seperti itu. Jadi intinya itu apa dalam paragraf tersebut. Nah, hal tersebut merupakan hal tersebut merupakan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, sedangkan kalimat penjelas, ada yang tahu? Dengan bahasa kalian sendiri. Kalimat yang menjelaskan dari semua kalimat. Bukan.
Ya. Kalimat yang membantu kalimat utama untuk menjelaskan isi paragraf. Iya, betul. Jadi kalimat penjelas betul jawaban-jawaban kalian tadi. Jadi kalimat penjelas itu merupakan kalimat penjelas atau kalimat yang menjelaskan dari isi kalimat utama tersebut. Seperti itu, anak-anak. Nah, ini ada beberapa paragraf ya. Terdapat 1, 2, 3, 4, dan 5 paragraf. Nah, kalian bentar. Kalian nanti isi ya kalimat utama pada tiap paragraf tersebut sesuai dengan tugasnya. Nah, nanti teksnya ada di bahan ajar yang sudah di-share di GC. Nanti kalian cek, kalian lihat tentang teks siklus air. Baik, Bu. Yap. Nah, pada kegiatan pertama, pada tugas kalian nanti yaitu menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, tadi contohnya pada paragraf pertama sudah kalian bahas, sudah kalian tentukan. Nanti ada judul, paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, pada kegiatan kedua yaitu mengidentifikasi tahapan terjadinya siklus air. Nah, sesuai dengan video siklus air tersebut. Di Google Formulir sudah ada videonya. Jika kalian ada kendala untuk memutar video, maka isi dari video tersebut sudah ada di dalam bahan ajar yang ada di GC. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Seperti itu. Nanti kalian pahami bahan ajarnya dan kalian juga pahami juga isi dari video-video tersebut, video yang sudah kita pelajari. Seperti itu. Nanti diidentifikasi. Nah, contohnya seperti ini. Pada tahap pertama tadi apa? Evaporasi, transpirasi, sublimasi. Nah, selanjutnya nanti kalian lengkapi di Google Formulir. Selanjutnya, kegiatan ketiga, yaitu menganalisis. Nah, misalkan pada tahap pertama, yaitu evaporasi, transpirasi, dan sublimasi. Nah, proses terjadinya, apa itu? Yang tahap pertama, yaitu proses terjadinya air menjadi uap air. Nah, analisisnya apa? Nah, nanti kalian analisis sesuai dengan apa sih evaporasi itu? Apa sih transpirasi itu? Sesuai dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Videonya juga sudah ada di Google Formulir. Seperti itu. Nah, pada kegiatan keempat selanjutnya menganalisis akibat dari proses terjadinya proses siklus air. Ada yang tidak berfungsi. Nah, jadi yang keempat ini kalian menganalisis akibat dari proses siklus air yang tidak berfungsi dengan baik. Contohnya cuaca. Nah, pada cuaca panas, yaitu musim kemarau yang berlangsung terus-menerus, maka akan mengakibatkan gagal panen, tanaman layu, dan lain sebagainya. Nanti kalian lengkapi. Oke. Selanjutnya yaitu nanti membuat skema. Kalian buat skema peta konsep ya, Bu? Kenapa? Peta konsep kah? Yang dibuat itu. Peta konsep ya, peta konsep sebuah proses siklus air seperti itu. Nah, contohnya ini. Jadi merupakan konsep dari
terjadinya siklus air atau proses dari siklus air. Konsepnya seperti apa? Jadi seperti ini. Atau kalian bisa menggunakan, tadi ada ya di video. Bentar, Ibu tayang kembali videonya. Videonya tadi di sini. Mana tadi ya? Nah, ini. Jadi seperti ini. Kalian juga bisa, ada 2 pilihan. Nanti di Google Formulir juga sudah Ibu sediakan pilihannya. Kalian boleh memilih gambar 1 atau 2. Nanti kalian buat skemanya. Seperti itu. Skemanya dari apa? Kalian buat di buku gambar atau kalian buat di kertas manila. Kalian sekreasi mungkin. Seperti itu. Ini contoh gambar selain gambar tadi anak-anak. Ini. Jadi kalian pilih saja sesuai dengan yang kalian inginkan. Seperti itu. Untuk skemanya kapan ya enaknya ya? Difotokan ya. Difotokan saja terus kirim ke WA. Ya. Dimasukkan Google Classroom aja, Bu ya? Oh, iya Pak. Jadi, apa, Pak? ya, gambarnya nanti anak-anak ya difotokan seperti biasa, kemudian di-upload di Google Classroom anak-anak ya. Gitu aja. Baik, teacher. Oke. Baik. Dari sini ada yang belum paham atau yang ada yang ditanyakan? Mungkin dari tugas atau yang lain? Ada ya? Tidak. Baik. Dari pembelajaran hari ini, coba kalian siapkan materi apa saja kah yang sudah kalian pelajari pada pelajaran ini? Ayo, siapa Siklus air. Pintar. Ya, pintar. Lagi. Ayo, ada lagi? Ayo, siapa yang Tahap-tahap siklus air. ada lagi. Kalimat utama. Ya. Macam-macam siklus air. Macam-macam siklus air. Pintar. Ada lagi. Faktor penyebab siklus air. Iya, benar. Ada lagi? Faktor penyebab banjir dan kemarau. Ya, pintar. Jadi kesimpulan pada pembelajaran ini kita sudah mempelajari tentang banyak hal. Yang pertama yaitu tahap tahap siklus air, tahap dari terjadinya siklus air. Yang kedua itu macam-macam siklus air. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi siklus air. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu kalimat pertama dan jelas dari siklus air. Seperti itu. Bukan mesti senang sama ini. Kak dimatikan. Nah, dari sini ditanyakan. Tidak. Ya sudah kalau Tidak. sudah ya. Hari ini kalian sudah belajar dengan baik. Kalian sudah menyimak dengan baik. Sampai yang terakhir. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar meskipun secara online ya anak-anak. Kalian tetap semangat belajar dan pandemi seperti ini. Kalian juga jaga kesehatan dalam keadaan ya. Jangan lupa kalian tetap belajar materi selanjutnya atau materi yang sudah kalian pelajari. Nah, anak-anak, sekian dari Bu Alfi. Jadi Ya, sekian dari Bu Alfi. Jika ada salah kata Bu Alfi, iya. maaf yang sudah. Bacanya panjang itu kayak seperti itu. Sekian. Bacanya panjang itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, oh iya, ada Oh iya. lupa. Bisa anak sebentar ya, Nak ya.
jangan keluar dulu ya, sebentar aja. Habis ini anak-anak Google Classroom ya untuk bahasa Indonesianya ya. Bu bisa minta tolong di hostnya dipindahkan sebentar Bu. Oh iya Pak, sebentar. Iya. Sampun Pak. Iya. Oh sudah ya? Sudah Pak. Oh iya. Oke, anak-anak sebentar ya. Nah ini tadi mengenai Pak Andi mau hanya menegaskan saja. Share screen. Nah ini ya. Tadi yang disampaikan Bu Alfi dan didiskusikan anak-anak tentang kegiatan yang nah itu bisa dibaca yang di baris bawah. Ini hanya contoh ya. Bisa dibaca nak? Coba Mbak Bisa. Nada dibaca itu yang bawah. Yang dibaca. Itu beberapa kegiatan bisa yang itu ya. Beberapa kegiatan yang dapat mempengaruhi siklus air. Nah, contohnya tadi disampaikan juga karena cocok juga dari buku penebangan hutan secara liar. Nah, penebangan hutan secara liar ini mengganggu proses siklus air yang mana gitu. Dari penebangan hutan, kegiatan penebangan hutan secara liar tadi mempengaruhi siklus air yang mana? Yang mana dari sini gitu. Apakah evaporasi, apakah transpirasi, apakah kondensasi, apakah sublimasi, apakah infiltrasi? Yuk, mengganggu yang proses yang mana? Misalnya kayak gitu tadi ya. Jadi kegiatannya apa? Kemudian gangguan pada siklus airnya pada proses yang mana? Itu nanti anak-anak disimak. Ya. Paham maksudnya nak ya? Oke. Kalau penebangan hutan secara liar tadi mengganggu proses yang mana? Pada proses siklus airnya. Oh ya, paham teacher, paham teacher. Iya. Penebangan hutan secara liar mengganggu proses siklus air yang tahap mana? Yang infiltrasi. Bagus. Diinfiltrasi bisa. Kenapa? Karena tidak bisa menyerap. Iya, mengganggu atau proses apa namanya? Infiltrasinya. Apa sih infiltrasi itu? Penyerapan. Penyerapan air ke dalam tanah menjadi lebih lambat ya, terganggu. Nah, selain mengganggu proses infiltrasi, mengganggu proses mana lagi? Penebangan hutan secara liar tadi. Evaporasi? Apa itu evaporasi tadi itu? Mengambun gitu ya teacher. Itu Mengganggu proses yang mana? Evaporasi itu kan penguapan dari mana sih? Dari laut. Ya, gangguan kumpulan air yang di laut. Nah, kalau penebangan hutan secara liar mengganggu proses yang mana selain infiltrasi? Groundwater. Enggak, groundwater kan bukan prosesnya. Oh. Yang mana? Oke. Yang mana? Yang gini karena waktunya sudah mau habis ya, karena anak udah waktunya istirahat ini. Mengganggu proses yang transpirasi itu loh, ada gambarnya pohon itu loh. Oh iya, transpirasi. Ya, transpirasi itu apa sih? Iya, transpirasi. Transpirasi. Apa sih transpirasi? Airnya naik ke atas. Air dari mana? Air dari pohonnya itu. Iya, air atau uap air hasil pernapasan tumbuhan diuapkan, namanya transpirasi. Lah, nggak ada tumbuhannya kok penebangan hutan secara liar, kan nggak ada tumbuhannya. Iya. Nah, apa yang mau diuapkan? Kan gitu. Iya. Jadi mengganggu proses transpirasi.
Selain itu juga mengganggu proses infiltrasi. Kayak gitu ya. Paham ya? Nah, jadi nanti solusinya apa? Itu kegiatannya itu gangguannya terhadap proses siklus airnya seperti itu, kemudian solusinya apa? Solusinya adalah apa? Infiltrasi. Apa solusinya? Pemanfaatan secara liar, berarti solusinya apa? Reboisasi. Reboisasi, kayak gitu. Nah, sama juga yang nomor 2, betonisasi. Itu juga kegiatannya mempengaruhi siklus air. Nanti dianalisis mempengaruhi proses yang mana dari tahapan siklus air. Ya, misalnya gitu. Apalagi kegiatannya pencemaran air misalnya. Nah, pencemaran air mempengaruhi proses yang mana? Kayak gitu. Nembaknya atau tinjauannya dari mana? Dari siklus airnya. Tahapan proses mana yang terganggu? Ya, gitu ya. Itu tentang gangguan pada proses siklus air. Oke, ada yang disampaikan dulu sebelum diakhiri? Itu tadi hanya mempertegas saja tentang gangguan ya. Oke, anak-anak udah lebih 15 menit, enggak apa ya. Kan bahasa Indonesia tidak Zoom ya. Bahasa tidak Zoom. Dicermati Google Classroom-nya untuk penugasan bahasa Indonesia. Jangan lupa nanti religionnya Zoom. Ya. Temanmu yang hari ini belum gabung ada 7 orang, Pak diamati tadi. Ya, 7 orang. Nah, tolong diingatkan juga ya, ada biar Zoom religionnya tidak ketinggalan di jam terakhir. Jam 10.45. Oke. Udah kalau sudah diakhiri ya. Silakan anak beristirahat sebentar. Kemudian lanjut ke kegiatan berikutnya. Oke, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan anak-anak leave meet untuk istirahat. Oke. Bu Alfi, saya pindahkan hostnya ya, rekamannya biar masuk situ ya. Iya, Pak. Oke. Mana itu? Sebentar. Oke, sudah saya pindahkan. Iya, Pak. Oke. Nanti kalau sudah selesai convert yang pertama, silakan untuk convert yang kedua. Oke. Oke, saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang lain, kalau ingin istirahat, silakan. Oke. Ya, kalau ingin istirahat, silakan. Setelah ini, apa? Ya, kalian istirahat dulu. Istirahat ya, Magali. Ya. Akhirnya. Aduh. Alhamdulillah.
oleh siswa